محضر نياتنا في نياتهم أعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاق مقاسهم خصوصا للمؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير لدى الشيخ رحمه الله فرز من أن تعلم تعليم تذكر التذكير نفع الانتفاع حال التمسك بكتاب الله سنة رسول دعاء للهدى الخير ابتغاء وجه الله مرضات قربه سبحانه وتعالى على هذه النيات كل نية صالحة جامعة خير بجاه النبي آل النبي سير الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali ma ba'd. Ini kita ulang sedikit murojaah, enggak apa-apa. Karena enggak apa-apa, dengan pengulangan itu akan ada yang namanya pembekasan. Dengan membekas akan menetap. Dikatakan bitakrir yahsulut ta'thir wa bitakthir yahsulut tagrir. Netap nanti. Karena sering diulang. Apalagi sering diulangnya ketika seseorang tadi di usia yang masih dini, di usia yang masih kecil, masih muda. Karena dikatakan at-ta'allum fi shighar kanakshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Ngukir di atas batu susah apa mudah? Ini susah. Perlu jerih payah. Akan tetapi tulisannya itu menetap. Gak mudah hilang. Wa ta'allum fil kibar kal kitab 'alal ma'. Kalau belajar sudah besar, sudah dewasa, ya seperti nulis di atas air, mudah sekali, tidak seperti ngukir di atas batu, akan tapi langsung seketika hilang. Maka kita ambil kesempatan masa muda kita sebelum masa tua kita. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan, pergunakan sebaik mungkin 5 perkara sebelum 5 perkara, di antaranya ini syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Atau apa diulang sedikit saja pembahasannya, sekilas saja, sepintas. Kemarin telah dijelaskan beberapa pembahasan tentang basmalah dan alhamdulillah. Kemarin basmalah dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, ba di sini lebih layak kita katakan di sini untuk musahabah ma'at tabarruk. Bukan kita katakan isti'anah, padahal ba ini biasanya lil isti'anah. Dan isti'anah itu menjadikan alat, yang setelahnya ba itu dijadikan alat. Contoh seperti katabtu bil qalam, saya menulis dengan pulpen. Yang setelah ba itu seakan-akan dijadikan alat. Ini untuk kesopanan saja, kurang layak ketika kita mengatakan ba di sini isti'anah, karena setelahnya ba di sini ismullah. Ismullah. Maka kita katakan di sini al-ba di sini lil musahabah ma'at tabarruk. Kita mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam apa kemarin? Di dalam mengarang kitab ini. Bismillah, ta'alluq, ada ta'alluqnya. Jar wal majrur ada ta'alluqnya. Ta'alluqnya itu dikira-kirakan. Ketika musannif mengatakan seperti itu, artinya u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Saya mengarang kitab dengan mengambil keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kata. Atau itu secara khusus seperti itu karena ini dalam konteks mengarang kitab, atau dalam konteks yang lain secara umum. Antum mau makan bismillahirrahmanirrahim, artinya di situ ada ta'alluqnya jar wal majrur yang mahdhuf. Takdirnya kalau antum mau makan akulu bismillahirrahmanirrahim. Asyrabu bismillahirrahmanirrahim. Artinya seperti itu. Baik.
Ar-Rahman Ar-Rahim kemarin sudah dijelaskan. Ma makna Ar-Rahman? Nah, Al-Mun'im bijalailin ni'am. Kalau Ar-Rahim, Al-Mun'im bidagaigin ni'am. Nah, Ar-Rahman sebagaimana dijelaskan di syarah di sini itu Allah, yani, zat yang maha memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, jalail. Adapun Ar-Rahim, Allah zat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang dakik, yang halus, yang kecil. Ini semuanya, seluruh nikmat bagi yang kecil, yang detail ataupun yang besar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan Ar-Rahman ablagh minar Rahim. Makna yang terkandung di dalam lafaz Ar-Rahman itu lebih ablagh, lebih banyak daripada makna yang terkandung dalam Ar-Rahim. Kenapa? Karena dari segi lafadznya aja sudah lebih banyak, beda. Sebagaimana kemarin kita hitung. Nah, ini Ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, mim, alif, nun, 7. Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, ya, mim, 6. Nah, ini beda. Sebagaimana kita ketahui ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan mabna, ini lafadz di situ huruf itu menunjukkan ada tambahan makna yang lebih di situ. Ini Ar-Rahman meskipun keduanya ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim makhud sama-sama diambil dari akar kata rahmah, sama-sama diambil dari Ar-Rahmah, akan tetapi Ar-Rahman memiliki makna yang lebih daripada Ar-Rahim. Itu terjemahan yang makna yang pas. Kalau kita terjemahkan ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya sama aja, Maha Pengasih, Maha Penyayang sama aja, akan tapi secara makna yang lebih pas seperti itu. Baik, kemarin juga dijelaskan tentang hukum-hukum basmalah. Nah, hukum basmalah ada berapa? Ada 5. Ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib di mana wajib? Fi shalah. Labud minal basmalah. Wa illa mayasih. Kenapa? Karena sholat itu harus dengan Fatihah. Dan basmalah adalah sebagaimana pendapat yang kuat, basmalah adalah ayat termasuk daripada Al-Fatihah. Maka menurut pendapat yang kuat ini, kalau seseorang baca Al-Fatihah tanpa basmalah, ya berarti dia belum baca Fatihah secara sempurna. Nah, mungkin ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain, Imam Malik mengatakan laisa minal Fatihah. Akan tapi basmalah termasuk daripada Al-Qur'an, ini pasti. Yang menjadi khilaf, basmalah termasuk Fatihah apa enggak? Tapi kalau basmalah termasuk Al-Qur'an ini pasti. Kalau ada orang yang mengingkari, kufur. Kenapa? Karena pasti itu. Sebagaimana di surat apa itu? An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pasti itu ada ayatnya. Jadi kalau ada yang mengingkari basmalah termasuk daripada Al-Qur'an, kafir karena nasnya sudah ada. Mahalul khilaf, basmalah itu termasuk dari Al-Fatihah apa enggak? Nah, itu mahalul khilaf. Sebagaimana disebutkan Imam Malik, la. Tapi andana Imam Syafi'i, basmalah adalah termasuk daripada surat Al-Fatihah dan terulang di setiap surat yang ada. Nah, kecuali surat Al-Bara'ah. Surat apa? Surat Al-Bara'ah, surat Taubah. Itu tidak ada basmalahnya. Kenapa? Karena surat Bara'ah ini yang terkandung di dalamnya itu semuanya tentang mempermalukan orang-orang munafikin isinya. Jadi tidak layak di situ dimulakan dengan basmalah. Makanya nama lain dari surat Bara'ah, surat Taubah ini surah Al-Fadhihah. Ini surat yang mempermalukan karena di dalamnya semuanya adalah mempermalukan orang-orang, pembahas tentang munafiqun, orang-orang yang munafik. Baik.
Wajib ada di dalam sholat. Kemudian sunnah di mana? Kullu amrin dzibal, sebagaimana hadis. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa ajzam wa fi riwayah fahuwa abtar. Ini aqta, ini terputus. Tidak ada maqtu'ul yadain war rijlain. Ibaratkan orang enggak ada kaki sama tangannya, ya cacat namanya. Ajzam, ini musab bida'il juzam. Ini penyakit kulit itu artinya cacat. Abtar maqtu'udz zanab. Ini ibaratkan hewan tapi ekornya itu terputus. Ini cacat ya ini. Setiap perkara yang dzibal yang dianggap penting menurut syariat ketika tidak dimulakan dengan basmalah maka dia adalah tidak diberkahi, kurang keberkahannya. Kenapa? Karena dianggap cacat itu. Setiap perkara yang dianggap penting menurut syariat dzibal, ini dianggap penting, ini halin yuhtamu bihi syar'an, dianggap penting menurut syariat ketika tidak dimulakan dengan basmalah, maka itu adalah qalilul barakah. Naqis qalilul barakah. Maka setiap perkara yang dianggap penting menurut syariat mulakan dengan basmalah. Ini mengajar misalkan, belajar dianggap penting menurut syariat, baca basmalah dan lain sebagainya. Dan setiap perkara kecuali beberapa hal yang kemarin disebutkan disyaratkannya kesunahan basmalah ada 3 kemarin. Yang pertama apa? Laisa min safasifil umur, bukan termasuk perkara yang remeh seperti naglil mata misalkan, cuman hanya sekedar memindahkan barang saja. Ini perkara yang remeh. Ini mubah ada. Kita katakan sunnah. Meskipun di situ mungkin ada keutamaan yang lain, tapi kita mengatakan ini dapat pahala enggak? Ini sunnah enggak ketika kita melakukannya. Kemudian syarat yang kedua, alla yakuna dzikran mahdhan. Bukan termasuk zikir mahad, zikir yang murni. Ketika antum misalkan baca ratib itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu yuhyitu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini perkara yang dianggap penting menurut syariat ini. Tapi ini zikir mahad, zikir yang murni. Maka enggak usah dimulakan dengan basmalah. Jadi enggak perlu bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Apalagi yang baca la ilaha illallah itu. Setiap baca la ilaha illallah bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Enggak perlu. Kenapa? Karena zikir mahad. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga apa? Nah, alla yakuna lisyari' mabda'an akhar. Syariat tidak menentukan permulaan yang lain. Contoh seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat dimulai dengan apa? Hamdalah. Maka enggak perlu basmalah. Kenapa? Karena sudah ditentukan permulaannya oleh syariat. Seperti sholat. Sholat permulaannya apa? Takbir. Takbiratul ihram. Ya, jadi enggak perlu bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Nah, tapi kalau dilakukan ya ini bukan sunnah ya. Adapun min haits thawab qiraat al-basmalah ya lain lagi. Nah, dapat pahala kan, bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk Al-Qur'an. Setiap hurufnya dapat pahala nanti. Nah, itu lain lagi. Tidak kita membahas tentang apakah itu disunahkan pembacaan basmalah pada pekerjaan ini atau tidak. Baik, itu yang sunnah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayah fa huwa ajdam wa fi riwayah fa huwa abtar. Mubah. Ini ya, perkara-perkara yang remeh seperti memindahkan barang dan lain sebagainya. Habis itu makruh. Bismillah, hukum makruh. Kapan? Indal makruh lidzati. Ketika melakukan pekerjaan yang makruh lidzati. Contoh apa kemarin? Mencabut uban itu makruh. Ketika melakukan perkara makruh dia baca bismillah. Nah, ini baca bismillahnya makruh juga.
mencabut beban, bismillahirrahmanirrahim, cabut. Bismillahirrahmanirrahim, cabut. Ada makruh. Dikecualikan dari makruh li dzatih, apa? Makruh li arid. Makruhnya bukan li dzatih, tapi li arid. Contoh seperti apa? Makan makanan yang memiliki aroma yang tidak enak, bau. Seperti makan bawang misalkan. Ini makruh, tapi makruhnya li arid. Kamu makan enggak masalah, tapi karena makannya adalah bawang yang membuat mulut itu bau, maka dimakruhkan. Ada makruh li arid. Maka ketika kita makan bawang misalkan, sunnah baca basmalah apa enggak? Sunnah baca basmalah. Kalau makan bawang tetap sunnah baca basmalah. Kenapa? Karena makruhnya itu li arid, bukan li dzati. Baik. Yang hukum yang kelima, haram. Baca basmalah haram. Kapan haram? Andal haram li dzati. Apa contohnya haram li dzati? Syarabul khamar dan lain sebagainya itu. Minum khamar baca basmalah dulu. Baca basmalahnya haram. Kenapa? Karena melakukan perbuatan yang haram. Sebelum mencuri, bismillah dulu. Ini haram, tidak boleh. Dikecualikan daripada haram li dzati, haram li arid. Contohnya apa haram li arid? Wudu pakai air yang gosok, yang bukan haknya kita. Nah, ini tidak boleh, haram. Wudu dengan air yang bukan hak kita haram, tapi haramnya itu li arid. Maka kalau kita wudu pakai air yang bukan hak kita, ghasab, tetap disunahkan basmalah apa enggak? Tetap sunnah. Kenapa? Karena haramnya itu bukan li dzatih, karena haram li arid. Tapi sudah. Ini beberapa pembahasan singkat tentang basmalah. Kemudian alhamdulillah. Ini alhamdulillahirabbil alamin di sini. Alhamdulillah di sini lil istighraq. Ini makanya kita dapati terjemahannya itu segala puji. Dari mana antum segala ini? Ini dari ini alnya lil istighraq semuanya. Segala puji lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Ini kemarin dijelaskan, ini hamd itu ada 4. Ada hamdul gadim li gadim, ada hamdul gadim li hadis, ada hamdul hadis li gadim, ada hamdul hadis li hadis. Mujinya Allah zat yang maha gadim kepada dirinya sendiri. Ada mujinya Allah zat yang maha gadim kepada hadis, seperti Allah memuji Nabi SAW. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalam yawma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Maka dari itu ulama menyatakan ketika ada pujian dari Allah kepada Nabi SAW, maka apalah artinya pujian dari makhluk kepada Nabi? Sudah tidak ada artinya sudah. Yang memuji Nabi ini bukan makhluk lagi, akan tapi pencipta seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang memuji Nabi. Apalah arti pujian dari makhluk seperti ini? Katanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, hawaltu an asifal habiba bi ba'dhi ma fahimal fuadu min athanal qur'ani fawajadtu nafsi la yafi'u bi dzarratin min ushri mi'syaril awsafir rabbani. Ini aku berupaya untuk mensifatkan sang kekasih ini dengan beberapa sifat yang bisa hati ini fahami dari keagungan Nabi SAW yang ada di dalam Al-Quran. Maka aku mendapati diriku tidak sama sekali memenuhi, bahkan hanya 1/10 daripada 1/10, sekecil apapun daripada pujian yang layak setelah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji Nabi SAW. Kata. Baik, ada hamdul gadim li hadis. Kemudian hamdul
hadits li gadim, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamdul hadits li hadits, mujinya seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya. Taib. Ini alhamd lughatan. Alhamd lughatan apa? As-sana. As-sana apa? As-sana bil lisan alal al-jamil al-ikhtiyari. Alhamd lughatan, ini pujian dengan lisan. Dengan lisan atas sesuatu yang indah yang sifatnya itu ikhtiari. Bukan ittirari. Sifatnya itu pilihan. Misalkan ada orang baru lahir. Misalkan kepintaran. Ada orang pintar. Pintar itu sudah ada, orang sudah lahir langsung pintar, apa itu ada sebuah upaya, ada usaha? Ada usaha. Maka di sini ketika seseorang memuji karena kepintarannya, ini ikhtiari namanya. Beda halnya ketampanan misalkan. Ada orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang tampan misalkan. Itu ittirari itu. Kenapa? Karena dari lahir ya sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang diupayakan. Maka ketika yang dipuji itu adalah sesuatu yang ikhtiari, itu namanya hamd. Akan tetapi ketika yang dipuji itu adalah sesuatu yang sifatnya ittirari, itu namanya apa? Madah. Beda. Ini beda antara farq baina al-hamd wal madah. Baik. Kemudian itu lughatan. Al-hamd istilahan atau urfan apa? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid au ghairi. Secara uruf ini hamd itu adalah perbuatan. Kalau tadi yang lughatan bil lisan, ini lisan. Kalau ini enggak, perbuatan. Perbuatan yang mencakup lisan, mencakup perbuatan dengan anggota badan, mencakup perbuatan dengan hati. Fi'lun, perbuatan yang muncul an ta'zimil mun'im, dari mengagungkan orang yang memberi nikmat kepada kita. Min haitsu kaunuhu mun'iman al-hamid au ghairihi, dari segi dia memberikan nikmat itu terhadap orang memuji atau orang lain. Misalkan ada orang yang pintar tadi. Orang pintar tadi memberikan manfaat kepada orang lain. Dia mengajarkan ilmunya, dia dakwah ilallah. Kita puji dia. Kenapa? Karena dia memberikan nikmat, yaitu ilmu kepada orang lain. Atau kepada orang yang memuji, memberikan ilmu itu kepada kita. Nah, itu namanya hamd. Kita memuji seorang alim tadi karena dakwahnya, karena ilmunya. Itu namanya hamd. Baik. Kemudian dari hukumnya, ini hamdalah memiliki berapa hukum? 4. Beda seperti basmalah, ada 5. Kalau hamdalah 4. Kenapa? Karena di situ tidak ada hukum apa? Tidak ada hukum mubah. Ada kaedahnya. Kullu ma asluhun nadbu la ta'tarihi al-ibahatu. Ini kaedahnya seperti itu. Kullu ma asluhun nadbu la ta'tarihi al-ibahatu. Setiap perkara yang asalnya itu adalah an-nadb, anjuran, sunnah, maka dia tidak dimasuki hukum mubah. Kullu ma asluhun nadbu la ta'tarihi al-ibahatu. Taib. Makanya hukumnya 4. Mubahnya hilang. Taib, wajib. Hamdalah wajib kapan? Ketika sholat. Kenapa? Itu di dalam Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wajib juga kapan? Ketika khutbah. Termasuk arkanul khutbah. Hamdalah.
maka wajib di situ. Kemudian atau ketika dinadari, nah, jadi wajib. Itu wajib. Sunnah. Kapan hamdalah itu dihukumi sunnah? Nah, ini kullu amrin dzibalin. Ini ada hadis dari Nabi SAW riwayat yang lain, beda dengan riwayat yang basmalah tadi. Ada juga riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdilillah fahuwa aqta wa fi riwayat fahuwa ajdam wa fi riwayat fahuwa abtar. Ada riwayat yang lain tentang hamdalah, lain dari yang riwayat yang basmalah tadi. Jadi setiap perkara yang dzibal, ini halin yuhtamu bihi syar'an, perkara yang dianggap penting menurut syariat, nah itu di situ juga disunahkan kita mengucapkan hamdalah. Nah, ini, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dan memang kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak ada satupun nikmat yang diberikan yang kita terima kecuali memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir daras seperti ini. Apa dari kemampuan kita? Enggak, karena Allah ngasih taufik. Sami'ta ya, taufik. Nah, karena Allah ngasih taufik, akhirnya bisa hadir daras. Kenapa kita tidak sama seperti orang-orang yang mungkin di saat ini sedang maksiat? Wala'iyadzubillah. Kenapa? Karena sama Allah dikasih taufik untuk tidak melakukan maksiat. Nah, maka semua yang kita terima, yang kita rasakan semuanya dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur di setiap saat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika seseorang tadi bersyukur itu adalah saydun lil saydun lil mafqud wa qaidun lil mawjud. Adalah ibaratkan sayd, ini memancing hal-hal yang tidak ada sebelumnya dan menjaga nikmat yang ada. Qaid lil mawjud. Nikmat yang ada dijaga sama Allah, bahkan memancing nikmat yang lain ditambah sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu. Dan hukum apa tadi? Wajib sudah, sunnah sudah. Habis itu makruh. Indal makruh li dzati. Seperti yang tadi dijelaskan tadi. Habis mencabut uban, alhamdulillah. Kata. Dikecualikan kalau makan bawang tadi. Kalau makan bawang setelahnya itu, setelah makan sunnah baca alhamdulillah apa enggak? Tetap sunnah. Kenapa? Karena makruhnya li arid. Haram. Dal haram li dzati. Ini setelahnya dapat fulus, tapi bukan haknya. Oh, nemu fulus. Oh, alhamdulillah ana dapat nikmat ini. Enggak boleh. Ini bukan hak kita ini. Itu haram. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Bukan malah hamdalah. Baik, ini 4 hukum. Ini alhamdulillah. Ini alhamdulillah yang hamdalah yang paling afdol itu indal Imam Syafi'i. Menurut pendapat di sebagian pendapat Imam Syafi'i paling afdal adalah hamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini termasuk daripada yang paling afdalnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan alhamdulillah bi jami'i mahamidi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Nah, sering kita dengar ini dari mana ini? Ketika guru kita khutbah, pasti itu pakai pujian ini. Alhamdulillah bi jami'i mahamidi kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam ala jami'i ni'amihi kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam. Ini termasuk sigat hamdalah yang paling afdol. Ada seseorang nabi minal anbiya itu di masa terdahulu itu disuruh untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang indah, yang paling pujian terbaik. Akhirnya dia merangkai kata-kata dengan pujian-pujian yang sangat indah.
pujian terbaik. Tapi gak diterima pujiannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai dia itu mengatakan, alhamdulillah, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la, maha suci engkau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan maha suci engkau yang la nuhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Kami tidak bisa memuji kepadamu sebagaimana engkau memuji kepada dirimu sendiri. Nah, sudah, apa bandingannya? Allah sudah memuji kepada dirinya sendiri, apalah arti pujian dari makhluk? Nah, ketika seseorang tadi mengakui ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya di dalam memuji Allah, akhirnya sama Allah diterima pujiannya tadi. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dia tidak mampu memuji Allah. Dia memuji Allah dan dia merasa bahwasanya dia tidak mampu untuk memuji Allah. Akhirnya diterima sama Allah. Ini yastash'ir bil ajaz. Dia merasakan ketidakmampuannya, akhirnya Allah menerima itu. Taib. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa bihi nasta'in, dan dengannya, ini ad-dhamir yarji ila lafdzil jalalah. Bihi, ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Nah, dengan Allah kami meminta pertolongan. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, ya minta sama Allah. Ada apa minta sama makhluk? Makhluk yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kepada Anda kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika makhluk itu memberimu, pada hakikatnya Allah yang menggerakkan dia untuk memberimu. Ketika seorang makhluk tadi mencegah, tidak mau memberimu, nah, ini hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan dia untuk, Allah mengatakan kepada dia, jangan kasih fulan. Ada apa kamu marah? Ada apa kamu jengkel kepada dia? Maka sebagian orang ketika menerima pemberian dari orang, dia mengatakan apa? Wa antal mashkur. Idza a'tait fallahul mu'ti wa antal mashkur. Jika kamu memberiku, sebetulnya Allah yang memberiku. Wa antal mashkur, tapi engkau patut untuk saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang belum tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada makhluk, maka pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yang jadi wasithah, dia yang jadi perantara. Wa idza mana'ta fallahul mani' wa antal ma'dzur, katanya. Kalau kamu tidak mau memberi, sebetulnya Allah yang enggak mau memberi. Akan tapi kamu wa antal ma'dzur, dan kamu ini bisa dimaklumi. Kamu ada uzurnya. Kenapa? Karena Allah yang membuat kamu ini tidak memberi aku. Nah, ini. Maka ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dikasih. Wa idza sta'anta, kalau kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, fasta'in billah. Wa bihi nasta'in. Minta pertolongan dalam urusan apa? Ala umurid dunya waddin, di dalam umur, setiap keadaan, setiap perkara dunia dan agama kita. Kita minta pertolongan sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, bihi jarul majrur ditaruh di depan. Muqaddam. Ditaruh di depan. Ini yufidul hasr. Di sini berfaedah al-hasr. Apa namanya? Hasr itu jadi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala kami meminta pertolongan. Bukan ditaruh di belakang, bukan nasta'inu billah.
Kalau ditaruh di belakang bisa saja billah wa bi makhluqihi wa bi zaid wa bi amr. Ya, seperti ini. Tapi ketika itu ditaruh di depan, akhirnya yufid ma'anal hasr. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan Allah kami meminta pertolongan. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Taib itu wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian setelah musannif memulai ini kitabnya ini dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah, kemudian musannif juga tidak lupa menyertakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pembahasan tadi malam ini sudah cukup, sudah itu banyak panjang sekali pembahasan disampaikan oleh Ustaz Badrul Tamam. Mungkin kita tambahi beberapa pembahasan yang belum disinggung oleh beliau. Ini sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan tadi malam, sholawat dari Allah itu imdad dan sholawat daripada makhluknya adalah istimdad. Allah memberi kepada Nabi, kemudian kita meminta pemberian itu dari Allah melalui jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya. Ini kemudian sholawat dan salam itu tidak terpisahkan. Jangan kita memisahkan antara sholawat dengan salam. Kenapa? Karena itu makruh. Memisahkan ifradus shalah ala salam atau anis salam itu makruh. Kita memisah antara sholawat dengan salam itu makruh kecuali di 3 tempat. Yang pertama, kapan? Ketika ada sighah yang waridah. Ketika inda siyah al-waridah. Itu kalau memang itu warid dari Nabi, sholawat saja tanpa salam atau salam saja tanpa sholawat, maka tidak makruh di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Di masa kehidupannya Nabi. Kenapa? Karena ketika di masa kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tanpa mengucapkan sholawat, memisah antara salam dengan sholawat, tidak masalah itu. Fi hayatihi. Yang kedua fi hayatihi. Kemudian yang ketiga apa? Indal muwajahah. Apa itu indal muwajahah? Ketika kita di hadapan makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana di Madinah, maka tidak makruh ketika kita mengucapkan salam saja atau sholawat saja tanpa salam. Ketika kita mengucapkan salam saja, memisah antara salam dengan sholawat tidak masalah itu. Ketika di depannya makamnya Nabi, kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Dan hal-hal yang dianjurkan ketika kita menziarah Nabi yang sudah dibahas oleh guru kita di pengajian syarah hadits Jibril itu. Nah, itu memisahkan sholawat dengan salam itu makruh kecuali di 3 perkara tadi. Yang pertama, inda siyag al-waridah. Ketika ada sigoh sholawat yang memang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, fi hayatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, indal muwajahah. Maka di 3 tempat ini tidak makruh memisahkan sholawat dari salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Wa sallallahu wasallama, dan semoga dan Allah Subhanahu wa taala bersolawat dan bersalam atas Sayyidina Muhammad, Jangan lupa ketika kita bersolawat hendaknya kita tambahi Sayyidina.
sebagaimana yang disampaikan sama guru kita. Kenapa? Karena di situ ada athar kabir, pas ada dampak yang besar di dalam menerangi hati, menjadikan hati itu bercahaya. Ketika kita bersolawat, akan tapi disertakan dengan sayyidina, sebagaimana yang dikatakan oleh para salafun saleh. Terus sayyid, apa itu makna sayyid? Apa itu sayyid? Nah, ini sayyid, ada beberapa makna sayyid itu artinya. As-sayyid, ada yang mengatakan man sada fi gaumih, orang yang menjadi pemimpin di kaumnya, itu namanya sayyid. Atau ada yang mengatakan sayyid itu man kathura sawaduh ai jaisyuh, orang yang sawaduh kelompoknya atau pasukannya itu banyak, dia memiliki pasukan yang banyak, dia juga dinamakan sayyid. Ada yang mengatakan sayyid itu man yafza'un nas ilaihi inda syada'id, orang yang menjadi rujukan ketika tertimpa masa-masa sulit, tertimpa keadaan sulit. Ketika orang-orang, ketika masyarakat atau manusia yang lain itu tertimpa keadaan yang sulit atau tertimpa perkara yang sulit, nah ini sayyid ini jadi rujukannya. Nah, ini yang dinamakan sayyid. Atau ada yang mengatakan sayyid itu al-halim, orang yang penyabar, yang memiliki sifat halim. Al-halim alladzi la yastafizzuhu ghadab, alladzi la yastafizzuhu ghadabun. Seorang penyabar yang tidak terprovokasi kemarahannya, yang tidak bisa diprovokasi oleh kemarahannya. Alladzi la yastafizzuhu ghadabun, yang kemarahannya itu tidak memprovokasi dia. Nah, gitu maksudnya. Itu dinamakan sayyid juga. Jadi dibuat marah, tapi dia tetap halim. Dia penyabar, memaafkan. Bukan bodoh, enggak. Dia bisa membalas, bisa. Mampu dia membalas, tapi dia memilih untuk memaafkan. Hadzal halim. Bukan memang dizalimi tapi dia tidak berdaya buat membalas. Nah, ini bukan itu memang ya tidak mampu aja membalas. Bukan halim itu. Nah, ini sayyid. Ini yang dinamakan sayyid. Ada 4 tadi makna itu. Dan semua keempat makna ini terkumpul pada sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW semuanya ada di beliau itu. 4 sifat tersebut. Makanya dikatakan Sayyiduna Muhammad SAW. Adalah sosok yang paling layak kita katakan Sayyiduna, ya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Muhammad adalah seseorang yang memang memiliki banyak kemuliaan sifat sehingga layak untuk dipuji. Yuhmad. Ketika kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib, kakek beliau nama aslinya Syaibatul Hamid, sebagaimana kemarin kita baca di Maulid Barzanji itu. Ketika ditanya, kenapa kok kamu namai cucumu ini Muhammad? Iya, aku mengharap raja'an yuhmada fil ardi wa fis sama. Aku berharap dia adalah orang yang dipuji di bumi dan di langit. Dan Allah telah merealisasikan hal tersebut, harapan tersebut. Maka Muhammad ini menjadi sebuah nama daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, khatimin nabiyyin, bisa khatam atau bisa khatim. Yani khatimin nabiyyin artinya penutup para nabi.
penutup para nabi. Nabi SAW adalah nabi, bahkan beliau adalah pemimpin para nabi, bahkan beliau adalah penutup para nabi, para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Para nabi, nabi itu apa sih? Apa makna nabi itu? Nabi itu adalah insanun hur, apa? Insanun hur dzakar salimun an munaffirin tab'an wa andana ati abin wa ummin wa khana ummin uhya ilaih bi syir'in lam yu'mar bi tablighi fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasul. Ini seseorang dikatakan nabi itu dengan beberapa kriteria ini. Insan, manusia, berarti bukan jin. Jin, tidak ada nabi jin atau malaikat jin, tidak ada. Insan, manusia. Hur, merdeka. Budak berarti tidak ada nabi budak, tidak ada. Hur, terus zakar, laki-laki, nggak ada nabi perempuan, nggak mungkin. Salimun an munaffirin tabba'an, dia selamat dari perkara yang membuat orang itu lari secara tabiat. Jadi tidak mungkin nabi itu memiliki sifat-sifat yang membuat orang lain itu lari. Tidak, makanya kita ketahui bahwasanya nabi itu orang yang tampan, orang yang sempurna fisiknya, akhlaknya. Kenapa? Karena memang nabi itu seperti itu, karena mengajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang tertarik, bukan seseorang yang memiliki sifat yang membuat orang lain lari. Maka dari sini tidak benar ketika seseorang itu mengatakan ada nabi itu tertimpa penyakit sampai penyakitnya itu ada ulatnya, ada ininya. Nah, itu tidak benar itu. Nah, seperti Nabi siapa itu? Nabi Ayub. Nabi Ayub banyak orang mengatakan itu sampai pada penyakit seperti ini tidak layak bagi kedudukan beliau sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena nabi itu salim an munaffirin tab'an. Tidak sampai seperti itu. Itu kabar yang tidak bisa kita percayai. Nah, ini yang benar adalah Nabi Ayub itu tertimpa musibah yang penyakitnya itu tidak nampak di kulitnya, di kulit luarnya itu tidak nampak. Nah, penyakitnya itu antara tulang dan kulitnya tadi, bukan yang nampak kepada orang lain. Kemudian sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan kapan? Di hari Asyura itu. Taib. Wa andana ati abin, dan selamat juga dari ayah-ayah yang rendah. Artinya apa? Jadi ayahnya bukan seorang yang rendahan, seperti mungkin tukang bekam, enggak mungkin. Atau mungkin ayahnya itu tukang sapu atau tukang sampah, enggak mungkin. Nabi itu pasti ayahnya adalah orang-orang mulia. Apalagi ayahnya kafir, enggak mungkin. Maka enggak bisa dibenarkan orang yang mengatakan nabi itu ayahnya kafirul iyadzubillah. Atau nabi-nabi yang lain ayahnya adalah kafir sebagaimana disangka oleh beberapa orang tentang Nabiullah Ibrahim. Nah, ini Azar adalah ayahnya, sedangkan itu dia adalah orang yang mengkufuri ajarannya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Enggak, yang benar adalah pamannya. Kan tapi orang di waktu itu orang Arab itu menyebut paman itu sebagai ayahnya juga, mengatakan abi, padahal ammi, bukan ayahnya. Anda. Wa khana ummin, selamat juga dari kerendahan ibu. Jadi tidak mungkin seorang nabi ibunya itu melakukan perzinahan misalkan wal'iyadzubillah atau hal-hal yang rendah yang lainnya. Uhya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi. Kalau seorang nabi dia diwahyukan dengan sebuah syariat dan diperintah untuk disampaikan. Kalau tidak diperintah untuk disampaikan itu nabi.
Wa in umira bihi fa nabiyyun wa rasul. Kalau diperintah untuk menyampaikan ini namanya rasul. Nah, ini ma'ruf sudah. Paham antum? Tapi ada pengertian Nabi secara umum seperti itu. Dan Nabi SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, adalah pemimpin dari para nabi dan rasul. Nah, bagaimana tidak? Ketika Nabi SAW diisrakan itu, nyampai ke Palestina di Baitul Maqdis, semuanya dikumandangkan iqamah. Kemudian orang-orang nggak tahu siapa yang akan jadi imamnya ini. Kemudian malaikat Sayyidina Jibril memajukan Nabi SAW sebagai imam dari para anbiya, para mursalin dan para malaikat al-muqarrabin. Nabi SAW. Makanya dikatakan salatu alal muqaddami fil imamah. Kita bersolat kepada seseorang yang dimajukan untuk menjadi imam. Imam bagi seluruh para nabi dan para rasul dan para malaikat yang didekatkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saja kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi. Insyaallah taala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.